Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tentunya pemirsa PAL TV, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita balik lagi di program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan seperti biasa pemirsa, program Anten-Anten Nunggu Buko ini tentunya program yang spesial di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh PAL TV. Dan tentunya untuk pemirsa PAL TV, hari ini kita ada 3 segmen. Segmen pertama dan kedua kita bakal mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang insya Allah guru kita akan memberikan tausiah buat kita galo-galo. Dan di segmen ketiga kita bakal ada kuis dari Beras Raja. Dan untuk pemirsa PAL TV diaturi yang nak bergabung hari ini, langsung KG bisa telepon di 0711 38 0022. Alhamdulillah pemirsa, hari ini di Anten-Anten Nunggu Buko untuk Rabu 27 April 2022 sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah layar kaca kita hari ini, yaitu Profesor Ustadz Abdullah Idi selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Raden Patah Palembang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Prof? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ini sudah hampir tiba di penghujung bulan suci Ramadan gitu. Ya. Nah, pas nian untuk pemirsa PAL TV, hari ini Anten-Anten Nunggu Buko tentunya mengangkat tema ya berkaitan dengan zakat fitrah dan pemberdayaan umat. Di Anten-Anten Nunggu Buko ini pemirsa berengan bersama Kurian Gumai, kita bakal dengarkan dulu tausiah yang bakal disampaikan oleh Prof Idi. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui bahwa ibadah puasa merupakan kewajiban bagi semua muslim ya. Seperti tertera dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi berpuasa ini kewajiban bagi semua muslim. Berkaitan dengan tema kita adalah zakat dan pemberdayaan umat. Ya, tentu kita memperhatikan bahwa zakat itu mengandung setidaknya 3 dimensi ya. Dimensi yang pertama adalah personal, muslim itu sendiri yang berpuasa. Kemudian dimensi yang kedua adalah sosial, dan ketiga adalah ekonomi. Walaupun barangkali sosial ekonomi kadang digabungkan. Untuk dimensi personal, hablum minan nas, ya saya kira banyak ayat yang terkait yang bisa kita baca ya, bahwa zakat itu menjadi seperti Al-Baqarah 183 tadi. Kalau kita kutip bahwa tujuan daripada orang melaksanakan zakat itu antara lain adalah sebagai membuktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tertera dalam Al-Baqarah ayat 83. Wa aqimus sholata wa atuz zakah ma'ar raki'in ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk itu. Kemudian banyak tujuan lain lagi, antara lain saya kutip lagi, salah satunya adalah mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat itu. Seperti tertera dalam di sini adalah wa is ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu banyak sekali dari sekian tujuan daripada zakat itu ya, dan bisa kita baca
banyak berbagai sumber dari para ulama ataupun buku-buku berkaitan dengan zakat itu. Sementara itu bahwa zakat itu memiliki tiga dimensi setidaknya, dimensi personal bagi mereka yang melaksanakan zakat itu dalam konteks hablum minallah, jadi pembuktian diri atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, dan hanya orang yang melaksanakan puasa itu sendiri yang tahu bahwa dia melaksanakan puasa dengan baik atau dengan ikhlas atau sebaliknya. Oleh sebab itu kita sebelum berpuasa kita selalu berdoa ya untuk berpuasa itu. Kemudian dimensi sosial itu tentu ini implikasi daripada berpuasa itu, zakat itu ya. Zakat dengan berzakat kaitan dengan puasa dan zakat tadi seperti ayat 183 tadi, dimensi sosial itu adalah mendorong atau selama kita berpuasa itu mendorong kita untuk bersikap peka terhadap orang lain ya, termasuk orang yang membutuhkan ya. Jadi dalam konteks hablum minan nas. Jadi dalam konteks hablum minan nas ini adalah sangat penting kita melaksanakan zakat itu bagi mereka yang sudah baligh dan memenuhi persyaratan itu. Tentu dalam konteks hablum minan nas ini, konteks sosial ini luas maknanya. Jadi bagaimana seperti kita baca dalam hadis bahwa dengan kita berzakat itu mengurangi kesenjangan antara yang kaya, yang berpunya dengan yang miskin, kemudian menciptakan suatu tatanan sosial, satu tatanan sosial yang tertib, aman, dan tentram dengan berzakat itu. Dan tentu juga menjadikan orang secara personal menjadi arif, menjadi bijak, tidak sombong, tidak takabur, itu secara personal. Karena ada yang lebih dari itu tadi, hubungan kita dalam konteks hablum minallah tadi, dari Allah itu sumber dari segala-galanya. Tentu juga yang ketiga tadi adalah dimensi itu adalah dimensi ekonomi. Dengan berzakat diharapkan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat muslim ya, masyarakat pada umumnya. Karena dengan melaksanakan zakat itu bisa dikembangkan menjadi suatu usaha pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu paling tidak kalau kita melaksanakan zakat kemudian dikelola dengan manajemen zakat itu seperti sedang terus dikembangkan oleh pihak organisasi keislaman seperti MUI, kemudian organisasi yang melaksanakan itu, saya kira masyarakat akan menjadi lebih berdaya atau akan menjadi zakat punya potensi untuk pemberdayaan umat, karena banyak potensi-potensi itu yang bisa diperoleh dari kekuatan modal masyarakat muslim. Kalau dikelola dengan benar akan mengurangi kemiskinan, akan bisa membuka suatu peluang-peluang kerja, kemudian juga mengurangi pengangguran, maka akan terbentuklah suatu tatanan sosial masyarakat itu sendiri. Secara umum dimensi sosial zakat untuk pemberdayaan umat itu paling tidak ada seperti 3 hal tersebut. Baik, apa namanya itu Ustadz, kalau ini berbicara mengenai zakat fitrah dan pemberdayaan umat begitu, ya. Artinya dalam hal untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, apakah memang ini dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, atau sempurnakah ibadah ini ketika memang hambanya ini lalai terhadap pembayaran zakat sendiri ini, Ustadz? Oh ya, kalau kita baca ya, bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat, yang sudah akil baligh, itu memang diwajibkan untuk berzakat ya. Jadi tentu
kewajiban ini berkaitan langsung atau berkorelasi dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau mereka sudah melaksanakan ibadah puasa dan memenuhi syarat akil baligh, kemampuan ekonomi, ya itu wajib. Ya kalau mereka yang tidak melaksanakan barangkali ya mereka belum tahu kewajiban itu. Nah itu kalau dalam agama, dalam ajaran Islam itu, kalau kita baca itu ada suatu yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tentu itu berdosa ya. Ya oleh sebab itu karena kan kehidupan manusia di dunia ini sebagai khalifah itu ada tujuannya. Ya tidak hanya kehidupan di dunia tapi hari kemudian ya. Oleh sebab itu Allah itu menganjurkan supaya kita melaksanakan ibadah puasa dan zakat itu berkaitan langsung. Kita puasa, kita zakat, kita melaksanakan. Kita puasa, kita melaksanakan zakat. Bahkan zakat itu kan ada zakat fitrah dan zakat mal kan. Harta kekayaan yang sudah dimiliki dan itu 2,5%. Dan banyak ragam itu dan macam-macam itu ya. Ya jadi saya kira tuntunan itu justru untuk memberi petunjuk guidance bagi masyarakat muslim itu sendiri supaya hidup ini terarah ya. Ya, kan tadi lalai begitu Ustaz ya. Kemudian itu namanya zakat ini tadi memang itu merupakan satu kewajiban umat muslim yang memenuhi syarat. Dan memang peruntukannya bagi hamba-hamba yang penerima begitu Ustaz ya. Nah, dalam hal fakta yang di dunia, apakah memang berdampak langsung bila mana nih hamba atau umat muslim yang tidak membayar zakat seperti itu, Prof? Tapi nanti ditahan dulu, Prof. Kita bakal balik setelah yang satu ini untuk pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Antena Nunggu Buko. Baik pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di program Antena Nunggu Buko. Hari ini masih berkaitan dengan tema kita zakat fitrah dan pemberdayaan umat. Diatur untuk pemirsa Pal TV yang nak bergabung ingin bertanya-tanya berkaitan dengan tema kita, langsung telepon di 0711 38 0022. Dan pemirsa Pal TV tentunya kegiatan Antena Nunggu Buko ini didukung oleh beberapa sponsor, diantaranya ada Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan Pempek Cek Ani. Nah, itu dia tadi beberapa sponsor yang mendukung program Antena Nunggu Buko hari ini. Dan tetap kita akan membuka pertanyaan bagi pemirsa Pal TV yang nak bergabung di 0711 38 0022. Ustadz, nah ini tadi kan disampaikan bahwa memang satu keharusan karena korelasi menjalankan ibadah puasa. Kalau dampak di dunia langsung, karena kemungkinan hakikatnya ini mensucikan harta begitu. Seperti apa yang dirasakan bagi masyarakat atau umat yang lalai? Puasa dan zakat itu kan puncak dari puasa ya. Jadi puasa itu kan sebagai edukasi terhadap individu yang melaksanakannya itu. Jadi kalau tadi seorang itu baik, nah ini tahan dulu Prof, ada telepon pertama yang bergabung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Pak Udin di Silaberanting. Dengan Pak siapa Pak? Pak Udin di Silaberanting. Pak Udin di Silaberanti, apa kabar Pak Udin? Sehat, alhamdulillah. Oke, diaturi pertanyaannya Pak Udin, silakan. Mau tanya sama Ustaz. Zakat fitrah ini kan dapat zakat fitrah. Difitrahkan lagi ke orang lain, bisa tak itu Pak Ustaz? Oke, ada lagi Pak Udin? Yang keduanya itu orang yang tidak puasa ada halangan, bisa dibayar sama fidyah apa dibayar di luar puasa itu Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari Pak Udin, silakan. Yang pertama ini mengenai ketika akan memberi zakat atau menerima zakat dialihkan lagi nih
kepada orang lain? Ya, kita prinsipnya bahwa yang menerima zakat itu mereka yang punya kriteria ya, seperti mereka yang tidak mampu, ya, kemudian tidak ada pekerjaan atau apa seperti itu ya, kalau kita baca seperti itu. Tetapi saya kira kalau dia menerima zakat dan memenuhi kriteria itu, dia ingin menzakatkan, sah-sah saja menurut saya. Berarti mungkin dia sudah punya lebih dari, dan dia merasa sudah merasa lebih walaupun dia menerima zakat ya. Yang menurut saya sah-sah saja, sudah menjadi milik dia gitu. Tapi yang diwajibkan berzakat itu kalau orang mampu kan, akil balik ya, seperti itu. Jadi tapi itu dalam pandangan saya ya, menurut tidak salahnya, paling tidak nilainya sama dengan sedekah ya. Dia sedekah kan tidak menunggu uang kita tuh berlebih ya, nunggu itu. Jadi menurut saya sah-sah saja ya Pak. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, yang kedua nih, kalau mau mengganti ibadah puasa, apakah diharuskan puasa juga di fidyahnya itu? Apakah ada ibadah lainnya? Iya, kalau meninggalkan puasa, kalau dia mampu secara fisik nanti, misalnya wanita ya, karena halangan atau apa itu dia harus menggantikan. Tapi kalau orang tua, misalnya umurnya sudah lansia, kemudian dia tidak sanggup itu, atau orang sakitnya ya sudah tidak mungkin lagi sehat, itu dianjurkan untuk fidyah ya. Ya seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali dan sangat mudah melaksanakan ibadah ini, asal jangan dibuat-buat ya. Ya, jadi sehat tapi dia tidak melaksanakan, dia ingin fidyah, bukan begitu. Ya, jadi memang ada dasar dan alasan yang memang ditentukan oleh syariat ya, Islam ya. Baik, kalau untuk ininya sendiri Ustadz, misalnya niatan nih untuk mengganti ibadah puasa setelah Hari Raya Idul Fitri. Kan ini lagi momen puasa Syawal nih. Iya. Digabungkankah apa seperti apa, mana nih baiknya Ustadz menurut ajaran agama Islam? Maksudnya? Ya, puasanya akan diganti saat momen puasa Syawal, niatnya berbarengan kah? Karena ada puasa yang bolong di bulan Ramadan ini, begitu. Apakah di hari terpisah dan dengan niat yang terpisah? Ya, saya kira mengganti dulu lebih baik ya. Ya, mengganti dulu. Ya, kemudian baru diteruskan Syawal gitu ya. Kan itu dalam 1 bulan. Ya, masih banyak waktu. Jadi prinsipnya kalau meninggalkan puasa itu, kalau memenuhi syarat itu adalah harus diganti. Ya, kemudian puasa Syawal itu sunat memang, tetapi tentu barokahnya besar, pahalanya juga tidak kalah dengan puasa Ramadan. Itu untuk menyempurnakan puasa kita, puasa Ramadan itu ya. Jadi bagus sekali menurut saya ya, untuk dianukan sebagai untuk memantapkan. Mungkin kita ada ragu ya tentang puasa kita, ada yang merasa tadi lupa langsung minum atau apa gitu. Ya, kita tuh dengan ada puasa sunat itu untuk menyempurnakan ya. Gitu. Iya. Baik, jadi itu akan lebih baik lagi begitu Ustadz ya, untuk memantapkan nilai ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Nah, ini tadi Ustadz kita lanjut, juga masih kita terima untuk beberapa penelpon di 0711 38 0022. Nah, dampaknya apa di dunia nih Ustadz secara tidak langsung? Iya, Al-Ghazali bilang bahwa jenis puasa itu ada 3 ya. Ya, ini melihat dampaknya itu. Ya, pertama orang puasa itu menahan lapar. Itu puasa umum. Katanya itu. Ya, puasa umum ya, mungkin masih latihan. Edukasi awal ya gitu. Kemudian yang kedua, puasa itu puasa yang utama ya. Yang utama itu prima lah gitu, puasa prima utama. Jadi itu tidak hanya menahan lapar, tapi menjaga lisan, menjaga hati, pikiran, pandangan yang dianjurkan dalam berpuasa. Itu kata Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga adalah puasa super. Jadi puasa super itu adalah
niat, kemudian pikiran, kolbu, pikiran, perilaku dan tindakan itu memang betul-betul karena Allah. Jadi Allah tuh maha melihat apa yang dilakukan itu. Jadi tidak akal-akalan lagi, nilai akal-akalan itu sudah jauh. Jadi ini puasa yang dikatakan itu adalah puasa super tadi. Jadi kita kan bisa melihat kita pada level apa. Tapi kan kita kalau anak-anak kita atau kita dulu kan tidak bisa langsung pada level apa begitu. Jadi bahkan masih bolong-bolong kan. Tidak apa-apa menurut saya anak-anak belajar. Yang penting itu proses edukasi karena itu proses waktu. Jadi kalau saya dulu ibu saya bilang ya kalau lapar jam 10 saya berbuka masih dengan adik saya masih kecil. Tapi setelah saya besar sudah berapa hari begitu. Kemudian jujur saja kan kita sempurna itu kan setelah kita dewasa berpuasa itu. Nah itu jadi tentu dalam melaksanakan puasa itu kita ada proses itu. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Anda tadi. Iya, mengenai apa namanya ini mengenai zakat fitrah nih, Prof ya. Yang perihal kalaupun ini lalai sudah barang tentu ini mendapat dosa begitu kan kewajiban umat muslim yang memenuhi syarat. Dampak di dunia ini apakah memang terlihat secara nyata kah apa dimiskinkan atau seperti apa? Oh ya zakat kan tadi berawal dari puasa tadi ya. Teorinya kita prakteknya tadi udah di awal dari puasa, puncaknya zakat tadi ya. Ya tentu di dunia juga sudah dapat secara tidak langsung sebenarnya banyak dampaknya itu. Para pakar kesehatan itu menyatakan bahwa orang berpuasa itu akan berdampak kepada kondisi kesehatan orang. Jadi kan kita makan berpuasa ini kan porsi dibatasi, tadinya kan selama 11 bulan sebelumnya itu kita mungkin berlebihan tanpa kontrol. Dengan berpuasa itu berdasarkan penelitian bahkan di Amerika orang yang punya penyakit gila gitu dengan berpuasa itu banyak yang disembuhkan. Itu berdasarkan laporan riset kesehatan. Kemudian dalam konteks perilaku manusia juga itu terutama dalam dimensi sosial itu berkaitan dengan ketentraman, kerukunan antar umat. Umat ini kan punya strata sosial yang berbeda-beda ya. Punya pelapisan paling tidak rendah, menengah dan atas ya. Dengan adanya zakat ini ya orang kaya yang bersedekah zakat ini akan mengurangi kesenjangan, kecemburuan dari orang yang the have not. Tadi kan orang yang the have tadi orang kaya tadi. Nah berarti kan membentuk suatu tatanan sosial yang rukun, tentram, damai melalui puasa ini. Kalau tetangga kita kebetulan ada yang tidak mampu atau apa, kan beda maknanya ketika orang itu bersedekah, orang yang mampu itu mungkin lebih dikasih sayang. Ketika dia bekerja barangkali rumahnya dijaga secara tidak langsung. Kalau setiap tahun menjadi tradisi, saya kira itulah akan membawa dampak yang seperti Anda katakan tadi, membawa kerukunan dan ketentraman tadi. Jadi sedekah itu zakat itu membawa dimensi sosial yang luar biasa. Jadi kalau anak dilatih sehingga dewasa, dia menjadi orang mampu, dia tidak lupa bahwa dia dibesarkan itu karena ada orang lain. Nah ini bukan karena diri sendiri. Orang lain tuh bisa keluarga, bisa di luar keluarga, keluarga inti, keluarga lain ya. Oleh sebab itu zakat ini luar biasa menurut saya, berdimensi sosial seperti itu. Itu segelintir contoh. Baik. Ya, jadi menurut saya itu dampak langsung itu. Iya, jadi memang bisa dilihat juga ternyata di sini dari kan sosial. Doa orang yang membutuhkan itu kan dikabulkan Tuhan. Iya. Nah, itu kira-kira kalau itu ya. Saling memberi begitu. Ya, kalau orang miskin identik dengan terzolimi misalnya, ada yang dikatakan itu bahwa orang yang zolim itu doanya dikabulkan Tuhan gitu.
ya kan? Nah, jadi luar biasa menurut saya. Kalau orang ingin mencalonkan sebagai pemimpin, ya puasa ini salah satu melatih dia untuk berjiwa sosial. Ya, makanya pemimpin itu bukan tiba-tiba. Ada proses dari rumah tangga kan. Iya. Orang tuanya sudah melatih jiwa sosialnya dengan puasa, dengan memberi. Nah, itu dengan muncul sendiri. Sebenarnya begitu. Ya, kalau itu sampai besar, sampai dia dewasa, kalau kita melihat sejarah-sejarah orang itu memang jiwa sosialnya itu. Baik. Dan untuk sebenarnya teknis pembayaran zakat sendiri nih, Prof. Dimulainya kapan dan berakhir batasan waktu terakhirnya itu kapan, Prof? Untuk zakat. Untuk zakat fitrah. Oh ya, itu sebelum kita sebelum malam sebelum Lebaran itu kan sudah bisa dilaksanakan. Nah, karena hari takbir, kemudian hingga kita menjelang sholat besoknya itu bisa dilaksanakan, itu jangka waktunya. Baik, dan itu kalau di luar itu, kalau nggak salah ya, ulama bilang sedekah ya. Baik, jadi kalau di luar batasan waktu, ketentuan zakat fitrah masuk kategori zakat fitrah, di luar itu dianggap bersedekah biasa. Ya, tapi perlu kita baca lagi itu ya. Baik. Saya agak ragu juga. Baik, untuk pemirsa PAL TV kita bakal balik lagi setelah yang lewat sikon ini. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Di Anten-Anten Nunggu Buko, dan tentunya pemirsa di segmen ketiga ini kita bakal buka kuis Ramadan beras raja, yang mana pemirsa beras raja ini mudah didapat di beberapa tempat, salah satunya di pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung rumah dekat Anda pemirsa. Dan pemirsa, inilah dia kurma kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Diatori pemirsa yang nak bergabung di kuis Ramadan beras raja, kita buka untuk 2 penelpon yang tentunya ini masing-masing mendapatkan 2 beras raja sebesar 10 kg masing-masingnya. Dan KG silakan sebut ke identitas dan passwordnya, jangan lupa beras raja mantap KT tandingannya. Diatori untuk pemirsa langsung bisa dihubungi di 0711 38 0022. Mari kita menunggu penelpon pemirsa ini, Ustaz. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya mengenai limitasi waktu zakat fitrah itu sendiri. Iya, betul. Nah, sebenarnya hakikat yang kepada pribadi diri sendiri ini kan adanya ketenangan bisa berbagi, filosofinya seperti itu. Betul. Nah, kemudian ini akan menjadi apa ya? Bisa menjadi kebiasaan yang bisa mungkin diterapkan setelah bulan puasa nih, Ustaz. Betul. Nah, bagaimana nih? Oh ya. Ya tentu kebiasaan itu sebenarnya itu justru untuk mengangkat. Baik, Prof. Ini ada penelpon pertama. Iya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo, dengan Bu Lilis di Pelaju. Ibu Lilis, passwordnya Bu Lilis. Beras raja mantap KT tandangannya. Mantap. Di rumah pakai beras raja Bu Lilis ya? Iya. Ya, siap-siap Bu Lilis. Pertanyaan yang pertama didengar ke. Sebut ke sponsor beras Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. A. Beras Ransum, B. Beras Raja. A atau B, Ibu Lilis? B. Beras raja. Yakin? Yakin. Ya, alhamdulillah. Selamat Ibu Lilis ya, berhak mendapatkan beras raja seberat 10 kg dan hadiahnya bisa diambil di studio 2 PAL TV di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 4 sore. Jangan lupa bawa identitasnya. Sekali lagi, untuk pemirsa PAL TV kita masih buka untuk 1 penelpon yang berhak nantinya mendapatkan beras raja seberat 10 kg. Langsung telepon di 0711 380022. Nah, nyambung ini kita Ustadz mengenai tradisi ini, berawal zakat fitrah ini tentunya bersedekah begitu ya. Nah, hanya saja momennya ini dipatenkan dalam momen zakat fitrah. Kebiasaan ini agar kitanya setiap insan manusia ini tertanam, bukan hanya di bulan Ramadan ini, seperti apa nih? Oh ya, jadi zakat ini sebenarnya untuk mensucikan diri kita ya. Seperti kalau saya kutip di sini, huzumin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum
wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Baik, ada telepon kita yang berikutnya kita angkat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Asina di Kedukan Bukit Tuang. Asina di Kedukan Bukit. Ya, Pak. Iya. Iya. Passwordnya Ibu? Halo, Ibu Asina. Raja katek tandingannya. Mantap. Siap-siap dengan pertanyaannya Ibu ya. Ya. Apa moto beras raja di acara anten-anten nunggu buka hari ini? A. Beras raja mantap katik tandingannya. B. Beras raja pulanian. A. Beras raja mantap katik tandingannya. Di rumah pakai beras raja yang warna apa Ibu? Tipe yang mana? Warna biru. Baik. Pokoknya Ibu, alhamdulillah pertanyaannya ini dijawab dengan benar. Selamat, berhak mendapatkan beras raja seberat 10 kg. Kage ngambil hadiahnya langsung baik ke Studio 2 Pal TV. Jangan lupa bawa identitasnya. Dan itu dia tadi pemirsa, alhamdulillah beras raja tadi pemirsa, tentunya sudah kita berikan kesempatan bagi 2 penelpon yang berhak mendapatkan hadiah beras raja seberat 10 kg. Dan tentunya pemirsa, ini untuk Ustadz tidak terasa nih hampir juga di segmen kesimpulan. Tapi kage kita kasihkan momen untuk berkaitan dengan tema hari ini, yaitu zakat fitrah dan memberdayakan umat. Dan tentunya kuis tadi dipersembahkan oleh... Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Alhamdulillah pemirsa, itu dia tadi pemirsa untuk yang sudah bergabung berkaitan dengan pertanyaan dengan tausiah tema kita hari ini, dan juga pemenang beras raja. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Dan pemirsa, ini kita tiba di segmen kesimpulan ini, Prof. Silakan Prof untuk tema kita hari ini, zakat fitrah dan pemberdayaan umat. Ya, ternyata zakat fitrah atau kita melaksanakan puasa kemudian dilanjutkan dengan zakat fitrah ataupun zakat mal itu bertujuan adalah supaya mengangkat derajat manusia itu sendiri. Ya, jadi dengan edukasi personal, kemudian bagaimana menjadi kepekaan sosial, kemudian ekonomi, itu justru akan mengangkatkan derajat seseorang, individu maupun umat itu sendiri. Seperti tertera dalam, kalau kita menempatkan bahwa zakat dan puasa dan zakat itu sebagai edukasi untuk pemberdayaan umat, itu tentu endingnya adalah untuk mengangkat derajat manusia itu sendiri. Seperti tertera dalam surat ayat Al-Mujadalah, surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah akan mengangkat derajat ilmu orang yang orang yang berpendidikan beberapa derajat, dan Allah Maha Besar dan Maha Mengetahui. Jadi kita menempatkan zakat itu sebagai edukasi kita untuk kepentingan edukasi personal, kemudian untuk menumbuhkan kepekaan sosial, bahkan sosial ekonomi. Kalau begitu, yang terjadi adalah bahwa tatanan sosial ini akan terbentuk dengan baik, dan secara gradual dan alamiah itu akan menjadi lebih baik apabila kesadaran berpuasa dan zakat ini terus dikembangkan, dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, dan tentu dalam konteks relasi dengan umat pada umumnya, ya, dan konteks hablum minan nas juga, ya. Jadi tidak hanya pada Allah, konteks hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam, tapi edukasinya salah satunya melalui puasa dan zakat ini. Saya kira ini momen yang luar biasa dan punya dimensi sosial yang luas, ya. Itu saya dari saya. Baik, terima kasih Prof. Abdullah Idi, selaku Dekan Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Alhamdulillah pemirsa, tentunya itu tadi tausiah singkat dan diakhiri dengan kesimpulan oleh Prof. Idi. Dan kegiatan anten-anten nunggu buko ini tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bergabung, terutama untuk para sponsor, yaitu Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2,
Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Mudah, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan Pempek Ciani. Alhamdulillah, itu dia. Terima kasih para sponsor di Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Dan kita bakal terus saksi ke program Anten-Anten Nunggu Buko menjelang berbuka tentunya setiap harinya di bulan suci Ramadan. Akhir kata, aku Rian Gumai mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.